Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rizky dengan NIM 0802524109 dari program Studi Ilmu Komunikasi Al-Azhar. Sini sekarang saya bersama narasumber salah satu guru di Sekolah Swasta Bekasi. Kali ini saya akan mengangkat kasus mengenai manajemen krisis dan penerapan etika public relations dalam kasus gagalnya study tour di salah satu sekolah swasta Bekasi. Di sini saya ingin bertanya mengenai salah satu kejadian yang terjadi pada saat itu, mengenai gagalnya keberangkatan study tour di salah satu sekolah swasta di Bekasi. Dapat Bapak menjelaskan secara singkat kronologi atau persiapan hingga keputusan pembatalan terkait study tour tersebut? Jadi pada saat itu kita akan melaksanakan study tour. Kita sudah menunjuk pihak IO ya. IO itu memang ditunjuk langsung melalui rapat komite. Nah, kita sudah melalui berbagai macam rapat, tender dan segala macam. Terpilihlah IO itu. Hanya saja ada komunikasi di situ. Jadi antara pihak IO dan pihak sekolah yang memang kurang match gitu ya, masalah anggaran dan segala macam, sehingga ketika terjadi peristiwa sebut saja terjadinya pembatalan ya, karena adanya ketidaksesuaian apa yang dijanjikan IO terhadap sekolah, sehingga menimbulkan masalah yang kemudian hari menyebabkan terjadi pembatalan dari pihak sekolah. Menurut Bapak sendiri nih, kira-kira dari cerita Bapak tadi, faktor apa sih yang menjadi dasar utamanya sampai bisa terjadi kebatalan keberangkatan itu? Yang pertama itu MOU-nya kurang jelas. Jadi antara pihak komite dengan IO itu belum membuat kesepakatan secara jelas dan jelas secara hukum mengenai apa saja kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan selama acara. Nah, terkait kasus itu kan akhirnya karena tidak ada kasus itu, sehingga IO bermain dengan anggaran. Apa yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang diberikan ke sekolah. Nah, dari kasus seperti itu Pak, menurut saya kan itu seperti terjadinya situasi kayak seperti krisis gitu ya. Nah, secara mendadak batal dan lain-lainnya, kira-kira menurut Bapak sendiri strategi komunikasi apa yang seharusnya diterapkan oleh pihak sekolah agar bisa diterima oleh khususnya wali murid ataupun muridnya sendiri? Yang pertama, kita mengkomunikasikan kondisinya seperti apa di lapangan. Kita cari waktu duduk bersama antara pihak IO, pihak sekolah dan juga pihak orang tua, sehingga terjadi solusi. Sehingga terjadi solusi supaya adanya perbaikan atau adanya kesepakatan di mana hal tersebut bisa diperbaiki. Nah, untuk kasus kemarin itu karena kurangnya komunikasi, sehingga orang tua yang memang waktunya sangat terbatas sekali, mepet sekali, sehingga memicu orang tua jadi khawatir jika diteruskan, karena mengingat fasilitas apa yang diberikan tidak sesuai dan berdampak pada terancamnya keselamatan. Berarti di sini menurut saya pribadi peran humas di sekolah itu sangat penting lah Pak, untuk masalah yang terjadi ini. Nah, kira-kira kalau Bapak sendiri melihat dampak kejadian pembatalan study tour itu berpengaruh nggak sih ke citra dari sekolah tersebut? Sangat-sangat berpengaruh. Karena apa? Orang tua akan menilai profesionalitas dari sekolah. Nah, kejadian seperti itu, orang tua sudah memberikan uang atau sudah membayar dengan biaya yang ya lumayan ya untuk terjadi acara. Harapan mereka itu acara berjalan dengan lancar,
anak-anak happy. Sementara dengan adanya kejadian seperti itu menimbulkan rasa kecewa dari anaknya, sehingga anak secara mental dia terganggu gitu kan. Secara mental dia terganggu, emosinya jadi pecah, sehingga menimbulkan dampak psikologis yang cukup berat bagi anak, karena memang mereka menginginkan itu sejak lama. Nah, pasti kan di balik kejadian tersebut pihak sekolah mengambil langkah dong untuk mengatasi masalah krisis ini. Kira-kira waktu pada saat kejadian itu langkah krisis apa yang diambil oleh pihak sekolah? Yang pertama, kita mengambil beberapa perwakilan dari orang tua untuk duduk bersama mencari solusi. Kita juga mengumpulkan orang-orang yang pihak terkait termasuk IO dan segala macam, supaya kita dapat solusi yang terbaik bagaimana, terutama masalah keberangkatan. Akhirnya solusi yang terbaik adalah kita mereschedule acara walaupun dengan tujuan yang berbeda, supaya anak-anak tetap mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari jawaban Bapak tadi, di dalam perjalanan study tour yang waktu itu tidak ada transparansi informasi dong dari pihak komunitas ataupun pihak sekolah. Kalau untuk transparansi informasi saya rasa transparan, hanya saja ketika itu ada miskomunikasi terutama di bagian anggaran, karena ketika terjadinya transfer uang di situ mereka lupa untuk memberikan surat bukti yang kuat, sehingga pihak IO tidak serta-merta menggunakan uang dengan leluasa tanpa adanya pengawasan. Nah, dari situ kan berarti bisa dibilang kepercayaan dari wali murid maupun muridnya sendiri itu luntur terhadap pihak sekolah. Nah, langkah apa yang Bapak ambil untuk sekiranya mengembalikan kepercayaan wali murid maupun muridnya sendiri? Langkah yang ditempuh oleh pihak sekolah, yang pertama ya tetap mensosialisasikan bahwa kegiatan ini adalah kemarin murni dari kesalahan IO, karena memang terjadinya penggelapan dana gitu. Dan kemudian pihak sekolah dengan orang tua mencarikan solusi supaya masalah ini segera dapat terselesaikan, terutama untuk segera menjalankan apa yang sudah direncanakan. Nah, setelah saya pikir-pikir dari awal sampai sekarang ya Pak, menurut saya langkah yang diambil oleh pihak sekolah itu sudah tepat. Nah, menurut Bapak nih, apa saja sih yang harusnya diterapkan sebelum ataupun saat dan setelah pelaksanaan kegiatan itu biar kejadian serupa itu nggak terulang lagi? Yang pertama kita harus memplanning secara jelas ya, secara perinci. Kita juga harus selalu berkomunikasi baik dengan pihak IO maupun dengan pihak orang tua. Kita selalu update. Terutama kemarin itu masalahnya kan pengumpulan dana yang terhambat, sehingga mungkin ketika high season itu di sana pihak IO sudah berusaha untuk mencari, karena keterlambatan akhirnya terjadi masalah. Nah, berarti banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus kemarin ya Pak. Jika kedepannya terjadi hal yang serupa atau hal yang bisa dibilang nggak kita inginkan lah, apa sih yang perlu kita perbaiki dari sisi komunikasinya ini? Yang jelas transparansi dari mulai kita perencanaan sampai proses sampai akhir, kita harus selalu berkomunikasi, selalu menyajikan data secara transparan agar semua pihak dapat mengetahui kondisi dan situasinya. Jadi bisa disimpulkan apapun yang terjadi di dalam masalah tersebut tadi itu kita harus komunikasi terbuka.
mau dari pihak sekolah ataupun wali murid maupun muridnya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat simpulkan dari wawancara kali ini.